Bayangkan ini, seorang dokter spesialis menolak kebijakan baru manajemen rumah sakit. Bukan karena kebijakannya yang salah, tapi karena tidak ada yang pernah benar-benar menjelaskan mengapa kebijakan ini dibuat. Atau seorang direktur rumah sakit yang gagal bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan. Bukan karena anggarannya yang tidak cukup, tapi karena ia tidak memiliki strategi komunikasi yang tepat. Selamat datang, saya Dr. Sri Dewi, mahasiswa program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini saya ingin mengajak Anda berbicara tentang sesuatu yang sering kita anggap sebagai soft skill. Padahal ini adalah kompetensi inti seorang pemimpin rumah sakit, komunikasi dan negosiasi dalam pengelolaan rumah sakit. Karena pada akhirnya rumah sakit bukan hanya tentang teknologi medis dan gedung yang megah. Rumah sakit adalah tentang manusia, dan manusia bergerak melalui komunikasi. Mari kita mulai dengan fakta. Menurut Joint Commissions, lebih dari 70% insidensi keselamatan pasien di rumah sakit berakar pada kegagalan komunikasi antar anggota tim kesehatan. 70% bukan karena kurangnya kompetensi klinis, tapi karena pesan tidak tersampaikan dengan tepat atau keputusan tidak diambil melalui proses negosiasi yang baik. Di level manajerial, permasalahan ini semakin kompleks. Seorang direktur rumah sakit harus mampu bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan soal tarif klaim yang menyangkut keberlangsungan finansial institusi. Ia harus berkomunikasi dengan Dewan Pengawas soal arah strategi. Ia harus memediasi konflik antara dokter dan perawat, antara bagian keuangan dengan unit klinis. Dan ia harus melakukan semua itu secara bersama, setiap hari. Dampaknya ketika komunikasi dan negosiasi gagal, pertama, inefisiensi operasional. Waktu dan sumber daya terbuang dalam konflik yang tidak perlu. Kedua, turnover SDM tinggi. Staf merasa tidak didengar dan tidak dihargai. Ketiga, kepuasan pasien menurun karena disfungsi internal selalu berujung pada kualitas layanan yang terdegradasi. Keempat, dan yang ini yang paling serius, potensi risiko hukum akibat miskomunikasi klinis. Kita tidak perlu menduga-duga, para ahli sudah memberikan peta jalannya. Mari kita bedah 3 kerangka teori yang paling relevan. Teori 1, John Keaton. Dalam bukunya Communications and Organizations Culture, menegaskan bahwa komunikasi bukan sekedar pertukaran informasi. Komunikasi adalah proses konstruksi makna bersama yang membentuk budaya organisasi. Dalam konteks rumah sakit, ini berarti cara seorang manajer berbicara kepada stafnya, cara rapat dijalankan, cara kebijakan dikomunikasikan. Semuanya membentuk identitas dan iklim organisasi rumah sakit itu sendiri. Kita mengidentifikasi 4 hambatan utama komunikasi organisasi yang sangat relevan untuk rumah sakit. Pertama, perbedaan hierarki profesi. Dokter, perawat, dan tenaga administrasi sering berbicara dalam bahasa yang berbeda. Kedua, ambiguitas peran. Siapa yang berwenang? Siapa yang memutuskan? Ketiga, overload informations. Dalam rumah sakit yang sibuk, pesan penting tenggelam. Keempat, filter communications. Pesan berubah saat melewati banyak lapisan hierarki. Teori 2, bicara soal negosiasi. Tidak ada referensi yang lebih klasik dan aplikatif daripada Getting to Yes, karya Roger Fisher and William Ury dari Harvard Negotiations Project. Mereka memperkenalkan konsep Principle Negotiations, negosiasi berbasis prinsip, yang terdiri dari 4 elemen kunci. Pertama, pisahkan orang dari masalah. Ketika manajemen rumah sakit bernegosiasi dengan dokter spesialis soal remunerasi, fokuslah pada isu sistem pembayaran, bukan kepada kepribadian individu. Kedua, fokus pada kepentingan, bukan posisi. Posisi dokter mungkin, saya mau gajinya lebih tinggi, tapi kepentingannya mungkin, saya ingin merasa lebih dihargai dan aman secara finansial. Ini membuka lebih banyak ruang solusi. Ketiga, ciptakan opsi untuk keuntungan bersama, bukan zero-sum game. Keempat, gunakan kriteria objektif, tarif benchmarking, standar nasional, dan aktuaria. Teori 3, Roy Levitsky dan koleganya dalam buku Negotiations membedakan 2 pendekatan utama. Negosiasi distributif, di mana satu pihak menang dan satu pihak kalah, seperti memperebutkan anggaran yang terbatas, dan negosiasi integratif, di mana kedua pihak bekerja sama mencari solusi yang memperluas kue bersama. Untuk pengelolaan rumah sakit jangka panjang, pendekatan integratif jauh lebih berkelanjutan. Hubungan antara rumah sakit
dengan vendor farmasi, dengan BPJS, dengan asosiasi profesi. Ini adalah hubungan jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan demi kemenangan sesaat. Setelah memahami masalah dan landasannya, saya ingin mengajukan 3 rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan secara konkret oleh manajemen rumah sakit. Solusi 1. Mediasi konflik dokter manajemen dan lobi kebijakan dengan pemerintah. Gunakan pendekatan Vision, Background Assessments and Recommendations untuk komunikasi klinis. Platform manajemen kontrak digital untuk negosiasi vendor dan sistem pelaporan insidensi terintegrasi yang memudahkan umpan balik. Digitalisasi bukan tujuan, tapi alat. Alat yang akan membuat komunikasi lebih akurat, terdokumentasi, dan akuntabel. Solusi 1. Terapkan open door policy, yang bukan sekedar slogan. Jadwalkan morning briefing harian, 10 sampai dengan 15 menit setiap unit, bukan untuk melaporkan, tapi untuk berbagi. Buat channel komunikasi formal dan informal yang terstruktur. Rapat bulanan lintas profesi, platform pesan digital yang terintegrasi dengan CRS. Ingat prinsip kita. Komunikasi yang konsisten membentuk budaya, dan budaya yang baik adalah aset kompetitif rumah sakit. Solusi 2, investasikan dalam kompetensi negosiasi seluruh jajaran manajemen. Dari kepala unit hingga direktur, program pelatihan yang mencakup komunikasi asertif, teknik mendengarkan aktif, manajemen emosi dalam negosiasi, dan simulasi kasus nyata rumah sakit seperti negosiasi kontrak vendor, mediasi konflik dokter manajemen, dan lobi kebijakan dengan pemerintah. Gunakan pendekatan Fisher and Urich sebagai framework utama. Kompetensi ini bukan pilihan, ini kewajiban profesi. Solusi 3, formulasikan protokol komunikasi kritis, terutama untuk handover klinis, eskalasi insiden, dan negosiasi kontrak. Adopsi tools digital, SBAR, Situations Background Assessments and Recommendations untuk komunikasi klinis, platform manajemen kontrak digital untuk negosiasi vendor, dan sistem pelaporan insidensi terintegrasi yang memudahkan umpan balik. Digitalisasi bukan tujuan, tapi alat. Alat yang akan membuat komunikasi lebih akurat, terdokumentasi, dan akuntabel. Di akhir video ini, izinkan saya menyampaikan sebuah keyakinan yang saya pegang sendiri sebagai calon pemimpin rumah sakit. Sehebat apapun strategi bisnis sebuah rumah sakit, secanggih apapun peralatannya, semua itu akan sia-sia jika pemimpin dan timnya tidak mampu berkomunikasi dengan jelas dan bernegosiasi dalam bijak. Seorang pemimpin rumah sakit yang efektif adalah dia yang mampu menjembatani kepentingan yang berbeda, yang mampu berbicara dengan bahasa yang dimengerti semua orang, dapat dari pasien di tempat tidur, staf di lapangan, hingga regulator di meja kebijakan. Itulah visi kepemimpinan yang ingin saya emban. Terima kasih telah menyimak. Mari bersama-sama membangun rumah sakit yang tidak hanya unggul secara klinis, tetapi juga bermartabat dalam tata kelolanya. Salam sehat, salam profesional.